Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya berdoa dan saya berharap saudara semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita lagi ada di dalam kondisi yang mungkin tidak mengenakan, berbeban berat, menghadapi banyak masalah, pergumulan hidup, bahkan kita ada di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini yang membuat kita tidak bisa ketemu satu dengan yang lain, tapi kita terus bertemu di dalam doa. Kita harus bekerja di rumah, kita harus belajar di rumah, kita harus beribadah di rumah. Tetapi beberapa hari ke depan saya ingin berbagi dengan saudara semua sidang jemaat Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Khususnya kita akan belajar dari surat Yakobus. Kita akan belajar penuh renungan-renungan ke depan, beberapa hari ke depan dari surat Yakobus. Kenapa saya tertarik untuk kita, boleh saya bilang, membedah surat Yakobus ini? Karena salah satu tema terbesar yang dibahas oleh surat Yakobus adalah tentang kedewasaan, ya. Berbicara tentang kedewasaan, saudara, merupakan hal yang harus kita miliki semua. Karena kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, kedewasaan meresponi, kedewasaan rohani seseorang, ya, menentukan bagaimana dia menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab itu kita akan belajar pada saat ini dari Yakobus pasal yang pertama. Saya tidak akan menceritakan latar belakang surat ini lebih dalam. Siapa yang menulis, ya kita tahu pasti itu Yakobus. Tujuannya dia menulis apa, kepada siapa dia menulis. Memang dia menulis ini kepada jemaat Tuhan yang sudah tersebar gitu ya. Karena penganiayaan akhirnya mereka harus berdiaspora gitu ya. Kepada kedua belas suku di perantauan dia menulis surat ini. Dan kenapa dia menulis? Karena pasti banyak masalah yang sedang dihadapi, banyak tantangan yang dihadapi oleh sidang jemaat pada saat itu ya. Dari berbagai macam-macam masalah yang terjadi, ada satu kesimpulan yang Yakobus ungkapkan bahwa hal itu dialami, bahkan diresponi salah. Karena apa? Tidak ada kedewasaan rohani. Nah, sebab itu kita akan belajar bersama-sama pada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang kedua saja kita mulai baca sampai ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata begini, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu.
sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, di dalam Alkitab itu terdapat banyak kisah orang yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan pencobaan menjadi kemenangan. Sebaliknya, daripada kita ini menjadi korban, seharusnya kita harus melihat firman Allah yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kalau kita melihat surat Yakobus ini mengatakan bahwa kita dapat mengalami banyak sekali pencobaan yang datang dari luar, bahkan ada godaan juga yang datang dari dalam. Maka melalui iman di dalam Kristus kita dapat mengalami kemenangan. Dan kemenangan ini, saudara, ini yang saya sebut adalah kedewasaan rohani. Masalahnya kan kita sering tanya, gimana caranya kita mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Dari ayat-ayat yang kita baca, Yakobus memberikan gambaran sikap apa, hal apa yang harus kita miliki supaya kita bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Ya. Di ayat 2 dia berkata apa? Anggaplah gitu ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila apa? Kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Ternyata begini, ini kan sebuah sikap yang saya kayaknya bertolak belakang gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa pandangan kita ternyata itu menentukan hasil. Dan sikap itu menentukan tindakan. Kalau kita melihat bahwa kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, seolah-olah kalau kita membaca ayat ini, seperti kita ini diminta, saudara, untuk mengharapkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka ini akan menderita penganiayaan. Ya, saudara bisa baca itu dalam Yohanes 16 ayat 33. Paulus juga pernah menulis ya di dalam, bukan Paulus, maksudnya di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 12. Paulus pernah berkata kepada jemaat pada saat itu, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, kita ini harus mengalami apa? Banyak sengsara. Saya beberapa waktu yang lalu sempat mengkhotbahkan kepada saudara bahwa setiap kita orang yang percaya atau disebut Kristen, ya, kita bukan hanya dikaruniakan saja percaya kepada Tuhan, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Banyak sekali pencobaan yang datang di hadapan atau yang terjadi di dalam kehidupan manusia, gitu ya. Bisa penyakit, ya, bisa kecelakaan, bisa kekecewaan, bahkan mungkin ada tragedi-tragedi yang terjadi baik di usaha kita, gitu ya. Tapi pencobaan ini seringkali sebenarnya untuk membentuk setiap kita, untuk memproses setiap kita, ya. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan sebenarnya lagi membentuk setiap kita supaya apa? Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Kata yang penting yang kita lihat di Yakobus 1 ayat 2 tadi adalah kata anggaplah. Kata ini merupakan suatu istilah yang berarti kita menilai sebenarnya. Menilai gitu ya. Saya kasih contoh lah. Kalau saudara pernah baca Filipi pasal 3, ketika Paulus menjadi orang percaya, ia menilai kehidupannya, ya, kehidupannya yang baru itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bilang hal-hal yang dulu baginya dia jadikan apa? Sampah. Karena pengenalannya akan Kristus. Jadi ada nilai baru, dia menilai baru tentang hidupnya gitu. Pada waktu kita pun begini saudara, ketika kita menghadapi pencobaan hidup, kita harus menilainya dengan mengingat apa yang sedang dilakukan Allah bagi saya dan saudara. Hal ini menunjukkan mengapa orang Kristen ya bisa bersuka cita, bisa bergembira di tengah-tengah apa? Pencobaan. Kenapa? Kita melihat Tuhan terlibat dalam hal itu. Tuhan lagi proses kita, Tuhan lagi bentuk kita. Untuk apa? Menjadi semakin serupa dengan Dia. Ini saya bilang, nilai-nilai hidup yang kita yakini menentukan apa yang kita alami sebenarnya. Menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita melihat virus corona ini, bagi banyak orang ini sebuah, ya benar, ini sebuah kesulitan. Ini sebuah tantangan hidup. Ini sebuah masalah besar. Pertama karena toko mereka tutup, nggak bisa bekerja, nggak bisa dapat uang. Tetapi bagi kita, bagi orang Kristen, kita punya penilaian berbeda. Kita lagi lihat apa? Bahwa apa yang firman Allah katakan lagi digenapi. Ketika kita melihat bahwa firman Allah lagi digenapi, kita lagi melihat apa? Ternyata Alkitab itu benar. Bahkan Tuhan punya rencana lebih baik kan? Mungkin ini ya, kita sudah jarang punya waktu dengan keluarga. Kita sibuk gitu, tapi sekarang kita punya waktu untuk anak cucu gitu ya. Kita bisa ngobrol, main bareng gitu. Saudara mungkin masih ingat ya, Ayub 23 ayat 10 berkata begini. Ayub ini memiliki pandangan yang benar tentang persoalan pencobaan yang dia alami. Ya, dia bilang begini, karena apa? Ia tahu jalan hidupku. Siapa tahu jalan hidupnya? Ayub, Tuhan. Seandainya ia menguji aku akan apa? Timbul seperti emas. Jadi begini, saya mau bilang begini saudara. Mungkin ini hal yang masa sih bisa kita lakukan. Tapi ini yang firman Allah ajarkan sama hidup kita. Jadi apabila pencobaan datang, ucaplah syukur kepada Tuhan. Ambillah sikap yang, wow, ini kesempatan yang Tuhan lagi berikan kepada saya untuk saya mengalami Tuhan, untuk saya melihat Tuhan, untuk saya melihat Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup saya. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, Arthur, gimana saya dapat bersuka cita di tengah-tengah pencobaan gitu ya? Kita baca ayat yang ketiga ya, Yakobus tadi, Yakobus pasal pertama ayat ketiga. Kenapa kita bisa bergembira, kita menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan? Kenapa? Ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Ya. Apa yang harus kita ketahui? Ya, ketika kita dicobai. Pertama, iman itu selalu diuji, saudara. Ya. Iman saya dan saudara itu akan selalu diuji. Ketika Allah memanggil Abraham untuk hidup dengan iman, Ia harus menguji iman Abraham itu, supaya iman Abraham itu semakin bertambah. Ya.
Sebab itu saya baru mengerti kenapa Abraham disebut bapak orang percaya. Karena dia sudah melewati ujian-ujiannya Tuhan. Ujian bagi iman kita, saya mau bilang kepada kita semua, membuktikan bahwa kita benar-benar ini sungguh-sungguh bergantung, sungguh-sungguh berpegang, sungguh-sungguh mempercayakan hidup sebenarnya kepada Tuhan. Selain iman selalu diuji, ya. Ujian itu saudara, sebenarnya ini saya mau bilang, bukan lagi melawan kita sebenarnya. Tapi ujian itu sebenarnya lagi bekerja untuk kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika ujian itu bekerja terhadap iman, itu apa? Menghasilkan apa? Ketekunan. Wah, ini luar biasa saudara ya. Sebuah kebenaran yang lagi memberikan sebuah pemahaman yang baru. Seperti saya bilang tadi bahwa pencobaan itu bukan lagi melawan orang percaya. Tapi pencobaan itu lagi bekerja untuk orang percaya. Kenapa? Saya punya alasannya. Kalau saudara ingat Roma pasal 8 ayat 28, Paulus berkata bahwa Allah itu apa? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi ujian itu ketika dia ada, sedang kita alami hari ini, dalam ujian itu Allah bekerja, dan ujian itu bekerja untuk kita, supaya apa? Mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan, saudara garis bawahi kata mengerjakan. Jadi penderitaan itu mengerjakan bagi Paulus dan rekan-rekannya, bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan. Jadi saya jadi ngerti kenapa Yakobus mengangkat tentang tema kedewasaan rohani di dalam surat Yakobus ini. Itu saya bilang tadi, ketika kita ada dalam pencobaan, kita harus menilai pencobaan itu sebagai proses Tuhan. Ya. Dan ketika kita ada di dalam proses itu, ketika kita melihat dengan cara, kita menilai dengan cara yang berbeda, kita melihat bahwa ternyata kenapa proses itu perlu? Supaya apa? Iman kita ini diuji. Dan ketika pencobaan itu ada, kita lewati, ujian itu ada, itu sebenarnya bukan lagi melawan kita, tapi justru apa? Lagi bekerja untuk kita. Dan tujuannya lagi apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Wow, luar biasa. Kita seharusnya bersyukur saudara. Kalau kita mempelajari semua tokoh-tokoh Alkitab, ya, baik Abraham, Yusuf, Musa, Daud, ya, bahkan Yesus sendiri gitu ya, harus melewati yang namanya ujian-ujian ini. Supaya apa? Ya, supaya pembentukannya, supaya kita ini semakin serupa sebenarnya dengan Kristus. Terus ayatnya yang keempat, bagian berikutnya saudara, selain kita menilai dengan benar, ya, kita mengalaminya dengan benar. Ayat keempat dia bilang begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Ternyata semua itu saudara ada di dalam kehendaknya Tuhan, atau boleh saya bilang ini, ada tujuannya Tuhan. Allah dapat membentuk setiap karakter kita. Allah dapat mengubah hidup kita. Allah dapat mengerjakan semua rencananya dalam hidup kita. Ketika kita apa saudara? Ketika kita membiarkan Allah bekerja
Lewat apa? Lewat semua ujian itu. Sasaran Tuhan dalam hidup kita yang pasti kita ini menjadi dewasa, gitu ya. Allah itu dia sudah melakukan pekerjaan untuk saya dan saudara. Yaitu apa? Keselamatan. Dia sudah melakukan apa? Pekerjaan di dalam saya dan saudara. Yaitu apa? Pengudusan kita. Dan dia apa juga? Ingin bekerja melalui saya dan saudara. Lewat apa? Lewat pelayanan yang bisa kita lakukan. Untuk kita bisa mengalami semua hal itu, saudara. Tujuan Allah lewat pencobaan, kalau kita baca kembali ayat 4 itu, supaya kamu apa? Menjadi sempurna dan utuh. Dan apa? Tak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna dan utuh. Mungkin sudah tanya, apa yang belum sempurna dalam? Pasti banyak. Apa yang belum saya miliki? Pasti banyak. Dengan kata lain, hari-hari ini, kita ini belum sempurna dan belum utuh dalam apa? Dalam hal karakter seperti Kristus. Sebab itu, kenapa ujian itu perlu? Ya, ternyata supaya membuat kita semakin sempurna dan utuh. Dalam hal ini saya mau bilang, dalam karakter kita, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kita punya alasan mungkin untuk hari ini, kelihatannya kok Tuhan seperti gak adil dalam hidup saya. Ya. Kelihatannya kok saya mengalami masalah terus-menerus. Belum ada jalan keluar dari masalah yang sudah bertahun-tahun. Hari Minggu kemarin saya sempat khotbah sama saudara bahwa ketika kita ada di dalam penderitaan, kalau bahasa Yakobusnya ujian atau cobaan, yang dari Tuhan ini, itu sebuah kehormatan. Gitu ya. Itu sebuah hak istimewa. Kalau kita sambungkan dengan firman Allah yang baru kita baca, yang dari Yakobus ini, ternyata itu semuanya Allah izinkan kita alami untuk semakin kita dibawanya menjadi semakin sempurna dan utuh. Kalau saya kasih satu bahasa, semakin dewasa, saudara. Sebab itu bersyukurlah kalau kita hari-hari ini lagi dibentuk Tuhan, lagi diproses Tuhan, lagi diarahkan Tuhan. Supaya apa, saudara? Kita terus mengalami pekerjaan-pekerjaannya yang dia kerjakan untuk kita, di dalam kita dan melalui kita. Yang tujuannya apa? Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu saudara, mari lewat kebenaran firman Allah ini, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita tetap kuat. Kita tetap terus memiliki pengharapan. Wow, bahkan kita tetap masih bisa berkata, terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan lagi izinkan saya alami. Karena apa? Saya ingin melihat lebih lagi karya Tuhan. Lebih lagi proses Tuhan dalam hidup saya. Dan semuanya untuk tujuan Tuhan terjadi atas hidup saya. Saya berdoa, biarlah kebenaran firman Allah ini boleh menjadi kekuatan kita, pegangan kita di masa-masa sulit ini. Seperti saya bilang di awal tadi, banyak orang melihat virus corona sebagai persoalan yang paling berat.
Bahkan memang kita harus peduli dengan keadaan sekitar kita. Ada orang-orang yang mati karena virus ini. Tapi di sisi lain, sebagai orang percaya, kita lagi melihat Tuhan bekerja di dalam apa? Di dalam firman-Nya. Dengan apa? Bahwa semua yang Dia firmankan itu lagi digenapi. Tetap setia, tetap jaga kesehatan. Saya sempat tulis di itu. Tetap jaga iman dan jaga imun. Karena ini menentukan kita ini rest in home atau kita ini rest in peace. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu lagi di renungan-renungan berikut. Kita akan membahas lanjutan dari Yakobus ini. Saya tidak akan menjelaskan keseluruhan ayat-ayatnya, tapi saya ambil saja pokok-pokoknya, dan kiranya firman Allah ini memberikan kekuatan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.